Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang kejahatan komputer. Jadi, kejahatan komputer menjadi ancaman besar bagi individu dan organisasi di seluruh dunia. Dalam presentasi ini, kita akan membahas motivasi di balik kejahatan, jenis kejahatan, teknik yang digunakan, dan cara melindungi diri dari kejahatan tersebut. Di motivasi di balik kejahatan komputer. Untuk para pelaku kejahatan komputer dilandasi oleh berbagai motivasi, termasuk niat jahat, pencurian data, dan pencurian kekayaan. Mereka seringkali memiliki latar belakang ilmu komputer dan mencari celah keamanan pada sistem yang rentan atau lemah. Untuk niat jahat sendiri, para pelaku mencuri identitas, memberikan virus komputer, mengambil alih jaringan, atau mencuri data penting. Yang kedua ada pencurian data. Data dapat dijual di pasar gelap dan bisa digunakan untuk membobol rekening bank atau bahkan kartu kredit. Yang ketiga ada pencurian kekayaan. Pembocoran informasi keuangan membuat seseorang menjadi rentan terhadap pemerasan atau penipuan. Jenis-jenis kejahatan komputer. Kejahatan komputer meliputi serangan cyber, hacking, phishing, dan spamming. Setiap jenis kejahatan ini dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi organisasi maupun individu. Serangan cyber, para pelaku menggunakan teknik jahat untuk menembus keamanan perangkat dan jaringan untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, hacking. Pelaku melakukan hacking dengan memanfaatkan kerentanan sistem untuk merusak atau mengambil data penting. Yang ketiga, phishing. Pelaku menggunakan teknik social engineering untuk meyakinkan korban untuk mengungkapkan informasi penting. Spamming. Pelaku mengirimkan email sampah atau pesan untuk mendapatkan informasi pribadi korban atau mencuri data. Teknik-teknik yang sering digunakan dalam kejahatan komputer. Para pelaku kejahatan komputer menggunakan berbagai metode seperti malware, denial of service, dan spyware untuk merusak atau menjadikan perangkat dan jaringan yang rentan. 1. Malware, sejenis program jahat yang dirancang untuk merusak atau mencuri data dari suatu sistem operasi dan biasanya diinstal dengan secara tidak sah. 2. Denial of service, serangan yang dilakukan untuk membanjiri sumber daya jaringan dan membuatnya tidak tersedia. 3. Spyware, program yang mencuri informasi pribadi korban dan dikirim ke pelaku kejahatan. Dampak kejahatan komputer bagi individu dan organisasi. Kejahatan komputer dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif, termasuk kerugian finansial, rugi reputasi, dan bahkan ancaman privasi dan keamanan. Yang pertama, kerugian finansial. Kejahatan komputer dapat membuat organisasi atau individu kehilangan uang atau aset penting. Yang kedua, rugi reputasi, yaitu terungkap kelemahan keamanan yang dapat merusak reputasi pemilik sistem yang digunakan. Yang ketiga, ancaman privasi dan keamanan, yaitu informasi pribadi dan rahasia dipublikasikan dan jaringan dapat diambil alih. Strategi dan langkah-langkah untuk melindungi diri dari kejahatan komputer. Melindungi diri dari kejahatan komputer membutuhkan tindakan preventif dan proaktif, termasuk menginstal software antivirus, memperkuat password, dan menghindari membuka email dari sumber tidak dikenal. Yang pertama, pasang perangkat lunak antivirus, yaitu antivirus yang canggih dapat memfilter dan membersihkan file dari ancaman. Yang kedua, perkuat password. Gunakan password yang rumit dan sulit ditebak. Jangan gunakan password yang sama pada akun yang berbeda. Yang ketiga, jangan mengklik tautan yang mencurigakan. Pastikan Anda hanya membuka tautan dari sumber yang terpercaya dan menghindari email spam. Hukum dan hukuman terkait kejahatan komputer. Hukum terkait kejahatan komputer berbeda di setiap negara. Beberapa negara memiliki hukuman yang sangat berat bagi pelaku kejahatan komputer. Jenis kejahatan, hacking, dan hukumannya penjara hingga 10 tahun. Phishing, hukumannya penjara hingga 3 tahun.
dan spamming hukumannya denda hingga $10. Tips untuk meningkatkan keamanan komputer dan data pribadi. Meningkatkan keamanan komputer dan data pribadi memerlukan langkah-langkah pencegahan yang sederhana namun efektif, seperti mengamankan jaringan Wi-Fi dengan password yang kuat dan dengan mengupdate sistem Anda secara teratur. Lindungi Wi-Fi Anda. Pastikan jaringan Wi-Fi di rumah atau di kantor dilindungi oleh password yang kuat dan yang sulit ditebak. 2. Perbarui secara teratur. Perbarui perangkat lunak secara teratur dan pastikan firewall berfungsi dengan baik. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.